Oke, Shalom buat teman-teman muda, generasi muda. Kami dari DPA GBI DKI Jakarta. Malam ini memasuki Youth Talk sesi yang 10. Oke, malam hari ini kita mau bicara tentang tema Speak Up. Berbicaralah, ngomong dong, gitu ya. Jadi teman-teman mengangkat tema ini berbicara tentang situasi dan kondisi saat ini yang dibanjiri begitu banyak hal-hal yang negatif, hoax, segala macam gitu ya. Yang akhirnya kadangkala membuat kita nih anak-anak muda jadi ciut. Kalau bahasa bulenya jadi jiper nyalinya. Kenapa? Udah nggak berani memperkatakan firman, udah nggak berani mengutarakan kebenaran, gitu ya, baik secara verbal maupun main di dunia sosial media, gitu ya. Padahal teman-teman, sosial media itu adalah salah satu senjata yang ampuh bagi kita untuk mengutarakan kebenaran, gitu ya. Karena kita ini harus jadi garam dan terang. Nah, terang kalau nggak nyala-nyala, garam kalau nggak pernah berasa asin, nggak akan dilihat orang, nggak akan bisa dirasakan orang. Nah, malam hari ini teman-teman, kita akan join sama sobat kita nih, Christopher Tapiheru. Kalau teman-teman belum kenal, lu kepoin aja di @Christopher Tapiheru, gitu ya. Hamba Tuhan muda, dipakai Tuhan luar biasa, berkeluarga, pendeta juga, begitu ya, aktif di sosial media juga, gitu ya. Jadi saya ngundang buat teman-teman yang belum join, boleh join sama-sama kita malam hari ini, gitu ya. Kalau ada yang mau komen ataupun bertanya, boleh silakan tulis di kolom di bawah. Nanti kita bacain dan kita bahas sama-sama, gitu ya. Kami berharap kehadiran pelayanan online DPA GBI DKI ini boleh jadi berkat bagi kita sekalian. Jadi teman-teman boleh info ke WhatsApp grupnya, teman-teman yang lain, berbagai macam grup lah yang lu punya, begitu ya. Undang, follow @DPA GBI DKI. Ya, malam hari ini kita bicara soal satu tema, Speak Up. Berbicaralah, ngomong dong, gitu ya. Oke, kita akan sapa kawan kita ini. Nah, sebentar ya, Bro Kristo. Oke, kita sambil tunggu. Gitu ya. Oke, ini dia. Halo. Halo Bro. Halo Yes. Bro. Yes. Gimana? Apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan. Oh, mudah-mudahan nih. Gitu. Oke, thank Puji you Bro Tuhan, buat mudah-mudahan. Thank you Bro buat kesempatannya malam hari ini. Boleh join sama-sama kita di Youth Talk DPA GBI DKI. Biar kiranya layanan online ini boleh jadi berkat buat setiap orang yang menyaksikannya, gitu ya. Jadi malam hari ini kita angkat satu tema Bro, Speak Up. Ngomong dong. Karena ini dilatar belakangi oleh gelombang hoax, gelombang isu-isu negatif yang sedang beredar saat-saat ini yang sering kali membuat kita nih, anak-anak muda jadi jiper nyalinya. Jiper dalam artian begini, nanti kalau gua ngomong takut salah, gitu ya. Nanti kalau gua berpendapat, gua dibully orang, gua dihujat orang. Jadi daripada gua dibully orang, mendingan gua nginjem aja deh. Mendingan gue diem aja deh. Mendingan gue cuma jadi penonton aja deh, gitu ya. Cuma jadi netizen pasif aja, yang bisanya cuma stalkingin status orang doang, gitu ya. Tapi nggak berani ngomong. Padahal salah satu layanan sosial media adalah salah satu cara kita untuk memberitakan firman Tuhan, mengutarakan kebenaran. Oke, buat teman-teman yang belum join, boleh silakan join. Jangan lupa follow @DPA GBI DKI, gitu ya. Kalau ada yang mau komen, bertanya, nanti boleh silakan bertanya, gitu ya. Nanti kita akan discuss sama-sama malam hari ini. Oke, sebelum kita mendengarkan renungan, sermon, penjelasan, pemaparan apa segala macam istilahnya ya, sama Bro Kristo, kita berdoa dulu ya, biar terkesan Kristen.
Gitu ya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini untuk Youth Talk DPAGB DKI bersama dengan Bro Kristo. Tuhan memberkati, biar kiranya Tuhan memakai, memberikan hikmat, memberikan marifat agar kami boleh beroleh sesuatu hal yang baik, yang benar, yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke. Silakan Oke, Bro, go ahead. ya menarik sih berkaitan dengan speak up. Gue rasa problemnya bukan masalah belakangan ini doang. Maksudnya orang umumnya di sosial media juga sama kayak di dunia nyata. Cenderung lebih, apa ya, bahasa Jakartanya tuh kayak kicep gitu. Ngecut gitu. Emang itu umumnya. Maksudnya apalagi beritakan kebenaran. Mas. Orang bahkan nggak mau posting yang Kristen padahal dia Kristen. Takut dibilang terlalu so suci lah, apalah, kurang nasionalis, terlalu agamis. Buat gue ketakutan itu udah ada dari sebelumnya, apalagi belakangan ini malah padahal orang akhirnya cuma bisa berinteraksi lewat sosial media. Ini justru kesempatan karena semuanya lagi memperhatikan, semuanya lagi ada di situ. Harusnya ini kesempatan yang baik untuk memberitakan kebenaran. Ya ironisnya ada 2 poin malam ini yang gue pengen bagiin. Yang pertama, kita bukan mestinya mengatakan yang benar. Mengatakan yang benar artinya gini, bicara statusnya, terus postingannya, celetukannya. Kadang soalnya gue perhatiin celetukan anak sekarang tuh kayak yang lagi ngetren itu yang jadi latahannya mereka gitu. Cenderungnya umumnya orang tuh latah. Ya gue bilangnya kata-kata yang nggak berguna lah. Bahasa Inggrisnya foul language, bahasa yang nggak penting tapi untuk terkesan keren. Misalnya kayak belakangan kata ini gue akan pakai walaupun itu kasar tapi ini lagi ngetren banget. Ya istilah kayak F-boy, F-girl gitu. Buat gue itu nggak keren banget, apalagi keluar dari mulut anak Tuhan. Walaupun ini lagi umum disebut gitu loh oleh orang-orang yang lain, tapi buat gue kita nggak perlu menggunakan, ya. Bukan hanya nggak boleh, tapi juga nggak perlu. Karena Paulus bilang kan, seringkali masalahnya bukan boleh apa nggak boleh, tapi berguna apa enggak, gitu loh. Ya, jadi gue yakin bukan cuma nggak boleh, tapi juga nggak perlu. No foul language for cool sake, nggak ada tujuannya pakai kata-kata yang kasar hanya untuk tujuan jadi keren. Ya ini bukan tentang itu. Dan tentunya no hoax. Oke, berita hoax, banyaknya berita yang marak ini kita mesti perhatiin. Kalau teman-teman belum follow, ada satu akun bagus mesti di follow, namanya Siberkreasi, SIBER kreasi. Itu ketua umumnya sekarang Yosimo Kalu, dan itu mesti diikutin karena di sana dipelajarin cara benar-benar bersosial media. Karena di sosial media juga ada sopan santunnya, seperti umumnya kita berhubungan secara sosial di dunia nyata. Di dunia maya juga ada peraturannya, dan di situ ada istilah kayak cek dulu. Apapun yang lo mau posting, cek dulu itu benar apa enggak. Ya bahkan, sorry to say, hoax juga bisa rohani loh. Maksudnya, karena kepercayaan gereja atau pendeta tertentu yang kalau lu pakai ini lu nggak bisa kena COVID, akhirnya semuanya jadi latah dan dioper-oper. Buat gue yang gitu-gitu juga hoax bisa rohani, men. Dan itu nyebelin karena apa ya, somehow gave Christianity a bad name gitu. Kayak ngerti, karena akhirnya kelihatannya jadi kayak orang-orang pada punya akal sehat atau enggak sih. Tapi tadi karena yang ngomong mungkin yang dicetuskan pertamanya hamba Tuhan besar yang dihormati, dan akhirnya jadi hoax rohani gitu. Buat gue itu yang mesti hati-hati banget sih. Berkaitan dengan mengatakan yang benar atau kata-kata itu mesti benar yang keluar. Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Jadi buat gue secara simpel, postingan kita itu tujuannya pasti untuk membangun. Menegur sampai di level tertentu itu baik, karena emang kebenaran pasti akan menegur yang salah. Tapi jangan lupa untuk membangun. Artinya menghancurkan yang salah itu penting, tapi jangan lupa untuk membangun yang benar. Ya, membangun di mana perlu, di situ dibilang. Ya, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, mendengarnya diberkati. Yakobus 3 ayat 5-6, 8-11. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, lidah.
Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, katanya. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, buat gue mulut yang biasa dipakai untuk nyembah Tuhan ini, memuji Tuhan ini nggak patut ya dipakai untuk kata-kata yang nggak penting untuk tujuan keren. Dan buat gue postingan juga sama. Ya, apa yang kita post itu yang keluar dari mulut kita. Tapi secara kita ketik, itu seperti perkataan kita. Ya, dan Alkitab kita tahu menyatakan sederhana yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Buat gue yang dipencet sama jempol juga keluar dari hati. Ya, jadi seringkali menyatakan di hati kita tuh siapa, yang memenuhi hati kita siapa. Ya, dan biasanya akan kelihatan dari postingan-postingan kita. Kalau emang kita punya hubungan yang real sama Tuhan, kita akan dipenuhi firman Tuhan, kita hidup dalam doa dan pembacaan Alkitab, pasti yang kita posting nggak akan jauh-jauh dari firman Tuhan. Karena itu yang kita renungin, itu yang kita hidupi. Ya, jadi orang selalu takut dianggap pencitraan. Gue bilang kalau lu nggak pencitraan, nggak usah ditangkap, nggak usah takut dianggap pencitraan. Justru itu fitnah jadinya. Tunjukkan kepada orang bahwa ini lu apa adanya. Ya, lu akan post yang berharga buat lu akan post yang memberkati lu. Dengan tujuan apa postingnya? Bukan buat di like, bukan buat subscribernya followernya nambah, tapi biar bisa memberkati. Kan targetnya berbagi berkat. Apa yang lebih dahulu memberkati lu, mestinya itu yang lu oper. Itu berbicara tentang poin pertama, mengatakan yang benar. Dan kedua baru tadi yang brother bilang tadi di awal pembukaan obrolan kita malam ini tentang menyatakan kebenaran. Ingat, yang pertama mengatakan yang benar. Ya, no foul language for the sake of being cool. No hoax, ya, cek dulu kalau mau diposting, pastiin kebenarannya dan pastikan itu sesuatu yang baik, ya bukan sesuatu yang kasar. Karena dari mulut yang sama yang memuji Tuhan mestinya nggak keluar celetukan-celetukan yang kayaknya lucu, kayaknya keren, tapi nggak memuliakan Tuhan sama sekali. Dan dari jempol yang sama juga sama. Ya, yang kedua tentang bukan cuma mengatakan yang benar, tapi menyatakan kebenaran. Ya, buat gue postingan juga sama, menyatakan kebenaran harusnya. At least di sepanjang pandemi ini 3-4 bulan kita di rumah aja, ada dua paling nggak yang heboh. Yang pertama, Black Lives Matter, masalah rasisme di Amerika, yaitu memicu orang untuk diem aja atau jadi vokal. Ya, kalau gue berbicara tentang tema ini, speak up, gue harus ngomong. Ya, karena rasisme sama sekali nggak alkitabiah, sama sekali nggak sesuai dengan kebenaran Injil. Ya, sebelum naik ke sorga Tuhan Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau ada orang berpikir satu bangsa superior dibanding yang lain, itu nggak sesuai. Karena sorga, kalau lu nggak terbiasa dengan orang-orang yang beda ras, beda suku, lu nggak akan betah di sorga, karena sorga isinya berbagai orang dari berbagai suku, bangsa, bahasa. Ya, kita harus terbiasa. Dan buat gue rasisme pure penentangan terhadap Injil, jadi harus kita speak up, harus berani ngomong tentang bahwa itu salah. Kita harus menentang. Ya, yang kedua yang belum lama, internasional, namanya Pride itu perayaan hari teman-teman yang struggle dengan same sex attraction, LGBTQ, dan itu lagi booming di seluruh dunia dan dirayain, bahkan Instagram bikin satu ini sendiri buat khusus buat Pride. So itu kita sebenarnya juga harus speak up. Tapi kalau yang gini bentuknya berbeda, karena walaupun mereka terang-terangan, isu ini masih dalam, kalau gue bilang sampai sekarang masih terus dalam namanya masih ongoing conversation, masih percakapan yang terus menerus, ya, penyelidikan masalah tentang itu, apakah dari lahir, DNA dan segala macam. Jadi karena dia masih ongoing conversation, yang mending kita membahas ini one on one. Kalau gue selalu kayak gitu. Gue selalu one on one. Tapi gue buat beberapa video di YouTube berapa kali di berbagai instansi gitu yang ada di YouTube, ya, di pelayanan, berbagai video menjelaskan kata Alkitab tentang ini. Ya, it is a sin. Ketika kita keluar, ini emang Alkitab bilang cukup jelas ini dosa dan kita mesti speak up. Tapi bukan dengan cara yang merendahkan. Karena seringkali ketika kita menyatakan bahwa kita kontra dengan itu, dengan mereka selalu merasa kita membenci mereka. Karena posisinya gini,
beberapa mayoritas mereka berpikir itu diri mereka sendiri. It's who they are. So ketika kita speak up against it, they think we speak up against them. Padahal enggak. Ya, Yesus itu selalu addressing dosanya, tapi nggak menjauhi pendosanya. Dia selalu nongkrong sama para pendosa. Ya, sampai dijuluki sama ahli Taurat dan Farisi, Yesus disebut sebagai friend of sinners. Ya, jadi buat gue juga dekat, banyak banget yang bener-bener masih terus ngobrol, masih terus gue bina teman-teman yang struggle dengan same sex attraction. Gue selalu mulai dari it's not who you are. Ya, gay, lesbian is not who you are. Lu anak Tuhan tapi lagi struggle sama same sex attraction. Jangan sampai itu jadi identitas lo. Jadi ketika ada yang speak up, lu akan ngerasa dia benci sama lu, padahal enggak. Gitu loh. Nanti kan kita against dosanya, bukan elunya. Men, semua kita pendosa tadinya, tapi Kristus juga mati buat semua jenis dosa termasuk yang ini. Ya, ini bukan dosa yang lebih dari yang lain, bukan, cuman bedanya dosa ini lebih dirayakan. Bahkan beberapa udah anggap ini sesuatu yang normal, dibenarkan, dan itu yang kita mesti speak up juga, tapi dengan cara yang berbeda seperti isu rasisme tadi. Isu rasisme tadi lu bisa lo speak up jelas-jelas di situ, cuman kalau yang ini benar-benar harus behind closed doors, karena ini struggle orang yang personal. Ya, struggle orang yang personal. Rasisme itu pure benar-benar merusak dunia ini, tapi yang ini struggle yang personal. Jadi gue lebih memilih untuk speak up-nya di personal masing-masing. Beberapa ayat gue bacain sebelum kita ngobrol. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 bilang kayak gini. Berbicara tentang menyatakan kebenaran, soalnya suka kayak gini, suka agak tricky. Orang bilang ya itu tugas pendeta lah. Lu lah Kak, lu kan pendeta. Ya. Kita langsung sama PDP nih, pembantu pendeta, ya kan? Pendeta depan pintu. Ya kan? Jadi mereka selalu pikir menyatakan kebenaran. Oke, kalau mengatakan yang benar, oke deh, itu tugas semua anak Tuhan. Oke? Karena kita bawa nama besar Tuhan. Kalau kita ngomong pakai mulut ini buat hal yang nggak penting, yang kasar, yang jorok, Tuhan dipermalukan. Tapi menyatakan kebenaran somehow di mata mayoritas orang Kristen, dia pikir itu tugas pendeta doang. Ngerti nggak maksudnya? Kita mah awam, udahlah itu urusan Kak Kristo lah. Gue mah cuma pemain bola di sekolah. Maksudnya, kayak mereka pikir, gue mah gamer, apa urusannya sama speak up, menyatakan kebenaran, itu mah urusan pendeta. Oh enggak, gue akan bacain. Ya, satu pembacaan di sini, Efesus 4. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Teman-teman yang lihat ini bisa baca. Lu lihat deh bahwa ini bukan tugas pendeta doang. Ya, untuk menyatakan kebenaran. Ya. Efesus 4 ayat 11 bilang gini, dan ialah yang memberikan, Tuhanlah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tujuannya apa? Ada 5 jawatan itu Tuhan berikan orang-orang yang punya jawatan tersebut untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Siapa itu? Semua orang. Semua orang percaya Yesus, semua orang Kristen berarti. Ya. Tuh lihat, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua, kita loh, semua orang Kristen, semua orang percaya, kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu target kita jadi Kristen. Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Bukan mati masuk surga. Itu bonus. Ya, bukan sembuh dari sakit atau yang miskin diperkaya, itu bonus semua. Tujuannya adalah jadi seperti Kristus. Ya. Dan itu tujuannya tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga ini dia tuh. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat kunci di sini. Tetapi biar kita gini, dengan teguh berpegang pada kebenaran. Perhatiin, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Ya, di mana ada kasih, pasti ada kebenaran. Ya, jadi kalau lu benar-benar sayang, kalau orang itu salah, lu pasti kasih tahu. Nggak mungkin lu diem, lu pasti speak up. Kalau tadi pakai bahasa buat judul hari ini. Ya, tapi perhatiin, ya, dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ya, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Daripadanya lah
seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Gue tutup dengan satu ayat ini. Karena gini, mestinya kita itu bukan cuma penuh kebenaran. Kalau nggak ada bedanya sama ahli Taurat sama Farisi. Mereka juga tahu kebenaran. Ahli. Oke. Yuk hatam. Mereka juga tahu kebenaran. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus unik, kenapa? Coba perhatiin. Di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan telah jadi lihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kita tahu ini ngomong tentang Tuhan Yesus. Ya. Kayak gimana sih dia? Kita udah melihat. Kayak seperti apa dia? Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Full of grace and truth. Artinya apa? We have to speak up. But with grace. Not just truth. Kalau cuma truth doang, nggak punya grace, ahli Taurat sama Farisi. Ya, orang akan rasa penghakiman yang mereka dapat. Ngerti ya maksudnya? Karena emang itu tujuan kita. Ini perbedaan menonjol dari Tuhan Yesus sama ahli Taurat sama Farisi adalah Yesus punya semangat memberitakan kebenaran. Tapi kalau ahli Taurat sama Farisi punya semangat, punya nafsu mencari kesalahan. Ngerti ya maksudnya? Karena mereka ngerasa benar. Mereka tuh nafsunya nyari kesalahan. Nah, ketika kita udah mengenal kebenaran, tapi kalau tanpa kasih, jadinya kayak gitu. Kita cuma penuh kebenaran, tapi tanpa kasih karunia, tanpa grace. Tapi kalau grace doang juga ngaco. Ngerti nggak maksudnya? Grace doang jadinya kayak tadi. Lu lihat orang yang salah, udahlah itu urusan mereka sama Tuhan, udahlah. Kita kan sama-sama manusia, kita bersaudara dalam kemanusiaan, men. Kalau lu lihat orang yang lu sayang salah, pasti kan lu nggak mungkin diem aja. Pasti lu speak up dong. Gitu loh. Jadi grace and truth ini mesti bareng. Kalau nggak kita nggak jadi kayak Yesus. Kalau cuma truth doang tanpa grace, kita jadinya penuh penghakiman. Kita jadi ahli Taurat sama Farisi. Tapi kalau cuma grace doang tanpa truth, jadinya penuh kompromi gitu loh. Jadi nggak jelas yang lu pegang tuh apa gitu. Lu tuh yang bener tuh yang mana gitu. Kita jadi nggak bisa speak up juga. Tapi tadi, kalaupun mau speak up dan harus speak up, karena kalau bukan kita, siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Gitu loh. Kita diberi Roh Kudus di dalam diri kita untuk keberanian memberitakan kebenaran, salah satunya. Ya, jadi bukan cuma mengatakan yang benar, pakai mulut ini, postingan ini yang benar, ya, yang memberkati, tapi juga menyatakan kebenaran, have to speak up. Dan at least dua hal ini yang gue mau bagiin sih malam ini, bisa kita ngobrol deh. Gitu, Pastor. Thank you. Oke. Mengatakan yang benar dan menyatakan kebenaran. Yes. Betul. Cuma gini bro, kadang-kadang kita suka lihat lihat di sosial media ya. Siap. Kita main di dunia lain, di dunia maya begitu ya. Jadi kadang-kala ada orang yang doyan nyinyir gitu. Oke lah, katakanlah tadi kan bro, lu bilang kita menegur pada porsi tertentu begitu ya. Yeah. Cuma kalau terlalu kebablasan gimana tuh bro? Buat gue teguran kebablasan tuh semacam apa sih? Sebatasnya apa? Mempermalukan orang. Kalau nafsunya udah ngejelekin orang, that's not love. Buat gue gini loh, orang kalau udah ditegur, misalnya gini, makanya gue lebih suka selalu apa? Kalaupun postingan gue menegur lo, gue nggak ada maksud. Karena ini postingan dari firman Tuhan. Lagi pula, teman-teman mesti tahu, semua yang gue posting, kalau itu tajam buat lo, percayalah gue orang pertama yang ketusuk. Karena ini perenungan gue sendiri. Kan kata-kata yang suka dipakai gini, gila kak, nampol banget kak. Tampar gue, ada gitu suka bikin komen gitu kan. Gue bilang, men, lu mau tahu gue orang pertama yang ditampar sama ini. Kan ini perenungan gue dari firman Tuhan. Jadi biar teman-teman tahu, yang pertama tersinggung tuh gue dulu. Dan gue posting nggak ada tujuan lagi kepikiran siapa, gue sindir men asli. Gue nggak punya, asli gue nggak pernah posting itu dengan tujuan nyindir sesuatu. Kecuali itu sesuatu yang benar-benar salah dan I have to speak up. Ya karena ini istilah namanya satir. Satir itu beda sama sarkas. Oke? Tapi satir juga kalau terus-terusan satir, lu akhirnya jadi nyinyir. Serba salah, ngerti nggak maksudnya? Iya. Buat gue, gini loh, tujuan kita bukan hanya menghancurkan yang salah. Tapi juga membangun yang benar. Jangan pernah lupa itu. Karena jujur gini loh, secara buat daging, nyinyir itu enak, men. Karena somehow, bahkan gini loh, kalau kita menyatakan kebenaran tanpa kasih karunia tadi, without grace, kita punya kepuasan tersendiri ketika berhasil membuat orang lain terlihat salah. Ngerti nggak maksudnya? Dan ini gue udah ngalamin semua, gue udah lewatin fase itu. Gue tahu kok rasanya.
Makanya gue pas ngeliat yang gini-gini nih, orang-orang yang kebablasan untuk seolah menyatakan kebenaran atau apa, gue kayak, aduh gimana ya cara ngomongnya ya ke mereka. Karena gue Tapi pernah di situ, gue bilangnya itu, tahu rasanya. tapi bilangnya itu Kenapa? sebagai bentuk kasih, bro. Alibinya Kasih itu sebagai apaan? bentuk kasih. Kasih lu Karena permalukan di depan umum. Kasih apa? Gini, gue belajar dari istri gue. Oke, kalau ada yang dia nggak suka dari gue, dia nggak ngomong di depan umum. Dia nungguin kita berdua dulu. Bahkan ketika gue salahnya terang-terangan, nggak kayak langsung gue deh, beb nggak boleh gitu. Dia nggak ngomong, dia tunggu gue, kita mobil di mobil dulu, terus dia bilang, sayang mesti tadi nggak kayak gitu. That's love, man. Apa sih yang kita belajar dari Yesus? Walaupun ada sekali dua kali teguran Yesus di depan umum, kenapa? Biar murid-murid yang lainnya pada belajar. Cuman kan tadi, jujur deh, kalau kita punya Roh Kudus di hati kita bisa bedain kok kapan nih daging lagi main, kapan benar-benar dorongan Roh Kudus. Karena tipis bedanya kalau kita nggak peka. Sekali lagi ini kok keluar dari orang yang, kalau lihat postingan awal gue semuanya satir, lu perhatiin deh. Cuman Tuhan jagain gue untuk nggak jadi begitu doang. Kalau nggak gue cuma jadi kritikus, nggak bisa gini, cuma jago kritik, nggak bisa kasih solusi. Akhirnya jadi gue didapati jadi orang-orang yang seperti seolah jadi kayak menggiring opini gitu loh ke satu arah tertentu. Lalu teologi kan luas, ya kan ada, kalau gue ngobrol sama bokap ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Ya, yang primer harus sama. Kalau itu udah ngaco baru mesti speak up. Nah kalau sekunder beda-beda dikit oke lah. Apalagi tersier. Ya ampun. Ya dong, ngerti nggak mas gue? Kebenaran tuh bukan kayak jauh banget dari selera. Tersier tuh udah larinya ke selera. Kalau sekunder itu benar-benar doktrin yang open handed. Buat gue yang kayak gini-gini kita mesti bisa bedain lah. Kalau nggak ya tadi jadinya apa ya? Jadi nggak jadi berkat juga in the end of the day gitu loh. Jadi gue nanggepin yang tadi, bro. Nanggepin yang tadi nih. Ini ada kawan kita nanya begini. Gimana kalau hamba-hamba Tuhan yang nyinyir, bro? Disayangkan. Gimana tuh? Lu nggak bisa ngerubah orang. Maksudnya gini, kita bisa tegur, kita bisa DM. Ya berapa gini. Tapi kita juga mesti tahu, setiap orang kalau ditegur, dia punya hak untuk terima tegurannya atau enggak. Ya semua orang punya pendapat sendiri. Gue juga gitu kok. Kalau ada yang negur gue akan punya prinsip. Gue jelasin dulu. Sorry bro, emang ini gue sengaja. Karena saya seperti Paulus bukan petinju yang sembarang memukul. Gitu loh. Kita pasti punya gitu. Enggak. Jadi selalu gini aja deh. Ketika kita tegur, kita anggap itu salah, kita tegur dan dia nggak terima. Kita balikin ke kita deh. Kalau kita posting sesuatu tiba-tiba ada yang negur, kita terima nggak? Itu aja dulu. Makanya kan Yesus bilang, lakukan yang lu pengen orang lakukan ke lu. Gitu. Nggak usah paksain orang lain. Itu udah ranahnya dia sendiri. Bagian kita. Post IG lu, postingan lu, itu aja dulu yang lu pikirin. Ya, nggak usah mikirin postingan orang dulu lah. Postingan lu gimana? Maksudnya, lu memberkati follower lu atau enggak? Lu speak up atau cuman pengecut, cuman jago ngeritik, tapi juga nggak pernah menyatakan kebenaran juga. Karena takut didebatin misalnya. Kak, gue nggak mau posting ayat-ayat nanti takut ditanyain, soalnya gue juga nggak terlalu tahu. Tapi kan nggak ada yang mau ngaku kan? Jujur, orang gitu loh. Ada nih yang ikut-ikutan gue nih, posting kebenaran, satu sindiran-sindiran satir yang kayak gitu. Terus abis itu, tiba-tiba ada yang nyerang, banyak yang nyerang kan. Terus dia screenshotin, kirim ke DM gue. Kak, ini gimana kak? Gue bilang, ya nggak tahu. Minta konseling lu lah. Iya. Lu udah posting, ya itu tanggung jawab lu lah. Gitu loh. In the end of the day gini, salah satu bagian kita sebagai orang percaya adalah gini. Kita mesti mengingat, yang kita punya itu bukan argumen. Yang kita punya itu harapan. Makanya Paulus bilang, Petrus. Ya Rasul Petrus bilang, makanya apa? Siap sedialah dalam segala waktu. Ini kan untuk memberikan pertanggungjawaban. Akan apa? Bukan akan argumen kebenaran lo. Enggak. Akan pengharapan yang ada padamu. Jadi jangan pernah lupa yang kita punya itu bukan argumen doang untuk memenangkan perdebatan. Yang kita punya harapan. Makanya apa? Harusnya apa? Kalau kita punya pengharapan, kita harus jadi orang-orang yang paling terlihat berpengharapan. Bukan galau, ya bucin. Bukan yang gitu-gitu. Enggak. Lu tuh stabil. Lu tuh nggak kayak anak kecil yang diombang-ambingkan angin pengajaran. Kenapa? Karena lu teguh berpegang pada firman Kristus. Makanya itu tujuannya kan kita belajar. Dan tujuan juga ada akun-akun kayak gue di Instagram. Gue berbagi aja. Gue orang awam kok. Awam, gue gak sekolah Alkitab. Sama sekali. Tapi kalau Tuhan bisa pakai orang awam, artinya Tuhan bisa pakai lu. Asal lu mau belajar. Asal lu mau terus hidup dalam kebenaran. Jangan merasa udah tahu. Nanti kira ada yang ngedebatin, lu panik sendiri. Nah kalau lu udah posting kan mesti bertanggung jawab dong.
Ya enggak? Yes. Makanya tadi akhirnya karena orang takut bertanggung jawab, takut kelihatan dia nggak tahu sebenarnya. Hmm. Gue banyak belajar dari pertanyaan orang loh sebenarnya. Ketika orang nanya, gue jadi lebih ngulik lagi. Dan itu membentuk gue yang sekarang. Menyadari bahwa gue bukan orang yang udah tahu semuanya. Bahkan ketika gue udah hatam Alkitab pun, masih ada dimensi-dimensi ya kebudayaan, dimensi-dimensi yang lain yang gue mesti benar-benar memahami sehingga bisa tahu masuknya dari mana nih kebenaran itu. Ya, in order to speak up memang nggak sembarang gitu loh. Tapi kalau kita benar-benar hidup dalam kebenaran ya dan percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, kita pasti punya keberanian itu. Apalagi ada Roh Kudus tinggal dalam kita ya. Sebelum jawab lagi nih, sorry gue agak ngedum pancur sedikit. Ngobrol sama bokap kan kemarin belum lama Pentakosta ya, berapa bulan lalu. Sepanjang pandemi kan kita ngalamin Pentakosta. Terus bokap bilang, mau tahu nggak kenapa? Ini perenungan papa pribadi sih, dia bilang. Kenapa sih kalau orang dipenuhi Roh Kudus tuh digambarinnya berbahasa roh, lidahnya dikuasai oleh Roh Kudus, dia bilang. Kenapa? Karena lidah tuh yang paling susah dikuasai, Kak, dia bilang. Itu bagian tubuh yang paling susah dikuasai. Nah, kasarnya gini, kalau orang lidahnya udah dikuasai, berarti orangnya udah dipenuhi Roh Kudus. Ngerti ya maksudnya? Nah, buat gue itu harusnya ciri-ciri menonjol sebagai yang di sosial media atau sebagai anak Tuhan. Apa yang kita katakan atau apa yang kita pencet nih, ini kelihatan kok. Lu tuh dipenuhi Roh Kudus atau cuma dipenuhi nafsu mencari kesalahan. Ngerti ya maksudnya? Karena ngeritik itu enak. Ngeritik, gosip, nyinyir, gibah. Wah itu asli buat daging itu enak banget. Nggak bohong gue. Gue jujur-jujuran aja nih. Ya nggak bener nggak? Buat Bener cari nggak? follower ya, buat cari follower ya. Itu kan yang kalau mau viral, kalau mau rame kan kita create antara tadi bakat, kebenaran yang mencerahkan, berkat atau kontroversi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi itu juga berlaku loh dalam speak up ini, itu berlaku loh. Soalnya sekarang lagi ngetrend tuh bro, gitu ya. Karena sekarang zamannya bikin akun YouTube apa segala macam, hal-hal yang kadang-kala mungkin menurut gue receh gitu ya. Tapi di blow up, gitu. Rame gitu. Nah tadi lu mau pilih posisi yang mana? Lu mau terkenal karena hal-hal yang culun, yang kontroversial, atau lu mau bener-bener memberkati orang sampai akhirnya lu juga orang jadi banyak tahu karena memberkati orang. Gue lebih pilih memberkati orang lah. Ya kan Abraham kan Tuhan bilang kan Kejadian 12 sama Abraham kan, aku akan memberkati engkau, lu akan jadi bangsa yang besar. Dan gini, you will be famous. Ya kan ayatnya bilang gitu. Engkau akan namamu akan masyhur. Aku akan membuat namamu jadi masyhur. You will be famous. Tapi apa? Engkau akan jadi apa? Jadi kaya? Enggak, lo akan jadi berkat katanya. Jadi buat apa terkenal, buat apa follower banyak, buat apa viral kalau nggak jadi berkat? Nggak jadi berkat. Ya, karena gini, satu kontroversi akan memancing lu untuk terus bikin kontroversi. Biar lu terus berkibar, ngerti nggak maksudnya? Nah, lu mau pilih yang mana tuh? Kalau gue lebih pilih jadi berkat deh. Karena kehadiran Yesus walaupun kontroversial di dunia ini, ya sampai sekarang dia masih tokoh yang paling diperdebatkan. Ya, tapi masih paling juga mengubah hidup orang gara-gara percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kan yang kita tahu utamanya dia bukan memicu kontroversi, tapi jadi berkat. Lamb of God that take the sins of the world. Domba dari Tuhan yang mengambil dosa seluruh umat manusia. Yesus itu berkat. Jadi kalau kita pengikut Yesus, masa kita jadi begitu, bukan jadi berkat tapi jadi satunya lagi gitu loh. Jadi buat gue gitu sih. Kalau gini bro, kalau orang dia coba speak up gitu ya di sosial media. Tapi mungkin beberapa orang terdekatnya tahu bahwa seringkali apa yang dia ucapkan itu nggak sesuai sama hidupnya. Betul, berbanding terbalik sama. Dia bilang gini, nih orang apa sih ngomong Tuhan, ngomong apa segala macam. Gue tahu borok lo. Itu gimana tuh bro? Ya buat gue itu penciptaan. Orang juga nggak, supaya juga nggak sembarangan juga gitu. Nah, jadi gini loh, pada akhirnya gini, ketika orang tahu hidup lo, misalnya gini, contoh pendeta deh, ya pemberita firman. Terus dia udah ketahuan tuh hidupnya cuman jago khotbah doang. Kira-kira lu dengerin nggak lo nya? Enggak kan? Unfollow aja aja langsung. Buat gue sederhana sih. Urusan orang di belakang pintunya dia itu urusan dia. Kecuali itu bener-bener yang kita taruh di bawah, Tuhan taruh di bawah mentorship kita lah misalnya. Atau persahabatan deh, lu tuh kenal lu temen lu sendiri. Ya, kayak kemarin teman gue ada posting yang bener-bener kayak gue bilang kayak, ya Lamen kenapa sih lu posting ini? Terus gue tanya, bro ini kenapa deh? Jadi
Kan emang teman, maksudnya gue bisa biarin, udah urusan dia, nggak bisa, tapi I love him, I love her, gue akan selalu ngomong kebenaran kepada orang-orang yang gue sayang gitu. Gue pasti kasih tahu, entah diterima atau enggak bukan urusan gue. Urusan gue adalah gue menyatakan ini loh, you're wrong. Dan ini kebenarannya, I love you, that's why I tell you this. Kalau enggak gue diamin aja gitu. Jadi buat gue sangat disayangkan sih ketika orang nggak bisa jadi saksi dalam kehidupannya. Dan beberapa bulan ini kan kita dirumahkan ya. Akhirnya lu nggak bisa lagi kan bersembunyi di balik pelayanan lu di gereja atau sok sibuk kuliah, kerja, pelayanan. Nggak bisa, lu di rumah udah. Ya kan? Jadi kaum orang udah tahu. Lu di situ dulu jadi saksi. Makanya Kisah Rasul kan, engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu akan jadi saksi pertama di mana? Yerusalem dulu. Jadi 3-4 bulan ini Tuhan lagi beresin Yerusalem. Jadi ketika kita nanti keluar nih, kita udah punya kasarnya street creditnya udah beres kan, di rumah kita udah jadi berkat gitu. Itu sih yang gue lihat sih dari pandemi. Ini ada Tuhan Yesus pakai masker di belakang gue kalau lihat. Keren gambarnya, bro. Ini buat ngingetin gue ada momen dimana kita pernah ngalamin ini. Dan Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus kan pernah jadi manusia. Ya, dia ngerti kok semua. Dia itu kan imam besar yang bisa turut merasakan. Bukan yang terpisah dan beda gitu. Dan buat gue gambar ini ngingetin gue banget sih. Ada momen di mana kita disuruh beresin Yerusalem. Jadi berkaitan dengan masker yang dipakai gambar Yesus di belakang lu gitu, bro. Kan di masa pandemi kayak gini, bro. Gue ingat gue beberapa kali ikutin postingan lu bahwa di rumah aja. Tapi kita nggak bisa tutup mata. Ternyata ada juga orang-orang tertentu, bahkan pendeta atau gembala lu, bro. Yang gue inget banget di awal-awal PSBB nih, ketika gereja untuk sementara ibadah komunalnya ditiadakan. Itu menyepelekan loh. Ya, akhirnya apa? Pada mati banyak. Ayo, ya kan? Iya. Ya udah. Berarti kan dan kita kan ngelihatnya gini. Mulutmu harimau mau jadi larinya, ya nggak? Iya. Akhirnya mau nggak mau jadi close ibadah di gereja. Bukan karena kesadaran, bro, gue liatin. Karena takut aja, karena udah ada peraturan kan, gitu ya. Kalau masih berani buka, sih sebenarnya. Di denda. Dan gue sih pribadi ya ngelihatnya, gimana? Maksudnya kok bisa kayak begitu ya, gitu ya. Bahkan sampai main di sosial media, bro. Masa-masa pandemi kayak begini, yang kayak begitu diutarain. Dan yang dengerin juga nggak sedikit, bro. Apalagi kalau dia leader kan, ya. Ada crowd-nya kan. Iya, apalagi kalau dia leader. Jadi seperti kayak nyepelein. Seperti kalau bahasa ikutnya, lu kayak nggak menghargai nyawa orang lain. Nah itu. Itu kan lebih ke gini loh. Lebih ke ignorance sebenarnya. Ketidakpedulian. Bukan masalah keberanian atau bahkan kayak iman. Nggak ada urusan sama iman. Iman juga gini, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kan udah dikasih tahu, udah diperingatin. Oke, kalau apa sih? Nah itu lu takut Tuhan nggak? Itu pertanyaannya. Iman kan dimensinya bukan cuman yang lu nggak bisa bedain sama nekat itu. Nggak, iman juga. Tuhan juga kasih hikmat lah maksud gue. Dan kayak gini-gini, larinya akhirnya dia nggak peduli berarti. Dia bukan nggak takut, dia nggak peduli. Bedain loh, takut sama nggak peduli. Alasannya kan menghalangi orang beribadah. Beribadah cuma di gereja doang. Enggak kan? 3 bulan ini kita hidup aja tuh. Gereja tetap jalan. Walaupun nggak bisa ketemuan pakai Zoom. Bikin ibadah online, direkam, dimasukin YouTube. Padahal nggak bikin iman lu luntur juga kan? Enggak. Dengan ibadah online kayak beriman. Israel, umat pilihan Allah sempat kok nggak bisa beribadah. Ketika mereka dibuang ke Babel kan. Berapa lama nggak bisa beribadah. Daniel mesti berdoa di tempat-tempat tersembunyi ke arah Israel. 3 kali sehari ke arah Yerusalem. Dan mereka sempat nggak tahu berapa tahun tuh nggak bisa beribadah. Di Mesir mereka boro-boro bisa beribadah. 350 tahun dijadiin budak di situ. Tapi imannya kalau emang iman yang benar pasti akan tetap beriman kok. Malah justru nanti ketika gini kan, 3 bulan ini kan semua gereja mau nggak mau dipaksa untuk belajar bikin sesuatu yang online. Akhirnya nanti ketika udah boleh lagi, kan ini kan udah mulai dibuka, berapa udah mulai ibadah. Ketika udah boleh, kita jadi kuat 2 dunia, gue bilang ya. Ya kan, dunia nyatanya kuat, bergerejanya kuat, tapi dunia mayanya juga kuat. Lebih efektif dong, lebih powerful kan. Impact-nya lebih gede, reach-nya lebih gede. Dan itu cara Tuhan kok sebenarnya untuk nyadarin bahwa internet itu sebenarnya anugerah. Kemajuan teknologi itu sebenarnya anugerah kalau bisa disikapi dengan benar, tapi terlalu banyak yang musuhin.
Entah karena gaptek atau karena dianggap tuh duniawi, gitu aja. Sayang kan? Padahal kita paling bisa yang tadi tema malam ini kan, kita paling bisa speak up sebenarnya di sini. Iya. Dengan postingan kita, misalnya gini, waduh gue gak kayak lu bro, jago ngomong. Gue bilang, ya udah nggak usah ngomong, lu repost aja video gue. Ngerti gak? Ya kan susah banget. Ngerti kan? Lu bisa jadi berkat, at least yang nggak pernah dengerin gue, mungkin dia follow lu, jadi dengerin kebenaran itu. Kalau lu nggak bisa ngomong, ya repost aja postingan orang yang jago ngomong. Gitu. Itu ujung-ujung jadi berkat gitu. Nggak harus. Sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak melakukan sesuatu ya. Nggak ada alasan untuk diam. Nggak ada alasan untuk diam. Alasannya apa? Takut, nggak bisa ngomong. Men, lu tinggal posting, abis itu ya udah. Tutup aja kolom komennya. Kalau emang lu nggak berani buat tanya jawab langsung, ya udah. Biar itu kebenaran, orang terimanya dulu. Nanti mereka pasti kontaknya siapa. Misal lu repost postingan gua, paling datangnya ke gua. Ini kan? Paling rame DM gua. Tapi kan emang gua ada di gini. Jujur gue ada di Instagram bukan buat jadi selebgram. Gue ada di Instagram untuk menemani, mendampingi generasi. Karena mereka semua di Instagram. Ya dong. Gue ada untuk di situ. Gue bukan bikin akun ini biar nih pendeta kayaknya biar nggak ketinggalan zaman deh. Men, gue nggak tertarik. Gue nggak tertarik pengen kelihatan tidak ketinggalan zaman. Gue lebih takut kehilangan generasi. Asli. Dan sekarang mereka ada di sosial media. So, sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan, seperti Tuhan Yesus dulu tinggalin sorga, kita tinggalin tuh kegaptekan kita. Belajar deh. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Lu harus rela dong. Itu kan namanya humility. Itu namanya kerelaan untuk belajar. Demi bisa menjangkau lebih banyak lagi. Karena mereka lebih aktif di situ loh. Kebaktian jarang datang, tapi online terus. Ya udah kita bikin kebaktian online. Bagus dong. Jemput bola. Kita samperin di mana mereka berada. Terus jadi gini bro, tadi kan lu sempat singgung gitu ya, kadangkala ada sekelompok orang tertentu yang menganggap internet ini kayak hal-hal yang duniawi tanda kutip ya. Betul. Duniawi tanda kutip. Gitu ya. Kita kan melihatnya konservatif atau terlalu konvensional tuh gimana bro menurut lu bro? Buat gua ya 3 bulan ini membungkam mulut-mulut orang yang seperti itu sih. Yes. Ya dong, 4 bulan ini udah kayak tamparan di wajah mereka gitu. Nggak bisa apa-apa loh mereka. Ibadah online, itu tidak alkitabiah. Minggu depannya dia ibadah online. Maafkan tuh. Bener, mulutmu harimaumu. Gue sih fair-fairan aja. Gue bilang, udahlah gak usah ngomong gitu-gitu deh. Bener gak? Akhirnya apa? Jilat ludahnya sendiri. Terus akhirnya apa? Malu. Kelihatannya jadi kayaknya gimana berapi-api. Udahlah gak usah gitu-gitu amat lah. Ngapain sih kita musuhin sesuatu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan? Kan orang bilang gini, oke, ini yang rohani sama yang duniawi lagi berantem. Oke, gue bilang gini, cara paling powerful untuk mengalahkan sesuatu seringkali adalah memperalat dia. Jadi buatku internet itu nggak perlu dikalahkan karena bukan dia musuhnya. Dia mestinya diperalat. Kita peralat dia demi kepentingan kita. Banyak orang kadang-kala suka mengklaster antara rohani dengan duniawi, bro. Jadi seolah-olah kalau di gereja itu hal yang rohani. Tapi kalau lu sekolah, lu kerja, lu di luar sana nongkrong, brengsek nggak apa-apa. Tapi kalau di gereja jangan sampai brengsek. Kan nggak alkitabiah itu. Nah iya, makanya. Pandangan seperti itu kan ngaco. Gue bokap ngobrol panjang sih di IGTV gue ada tuh. Secular sama sacred. Kita ngobrol panjang lebar. 2 pendeta ngobrol. Seru. Dan akhirnya kesimpulan kita ya cuman kita mesti ngerti bahwa seluruh apapun yang kita lakukan buat Tuhan tuh our worship to Him. Semuanya pelayanan. Makanya kalau 3-2-3 kan, apapun yang lo kerjakan dengan segenap hati lo seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun lo, bukan cuma yang di gereja, tapi juga yang di kantor, yang di rumah, yang di jalan, yang dimanapun. Buat gue itu pandangan memisahkan itu harus segera minggir sih, karena itu udah nggak sesuai Alkitab juga nomor 1. Yang kedua nggak malah jadinya menghalangi lah dari kita bisa punya impact. Hanya karena juga duniawi yang gitu kayak lah. Kadang juga ada orang-orang yang melabeli dirinya anak-anak Tuhan begitu ya. Kadang-kala aktif pelayanan juga walengsek juga, bro. Nah itu. Jadi gini yang gue bilang gini loh. Gue pernah posting kan quotes gini.
Itu habis dari baca Alkitab ada teguran itu. Dia bilang, buat apa? Gue tulis, buat apa lu jago pelayanan di gereja? Jago kebaktian. Tapi di rumah nggak jadi anak yang berbakti. Ngerti nggak maksudnya? Buat apa lu jago kebaktian, tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah? Gitu. Buat apaan? Banyak yang kayak gitu, bro. Nah itu buat gue itu harus we need to put that to death. Oke, kita harus hancurin itu karena itu bikin jadi tadi apa yang orang-orang yang seperti itu gave Christianity a bad name. Mereka memberikan kekristenan tuh kayak nama buruk gitu loh. Seolah kekristenan tuh cuma tentang pencitraan kayak agama. Agama itu kan secara umum selalu bicara tentang apa yang di luar. Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong kepada orang-orang Farisi ahli Taurat, itu tuh kayak kuburan di labur putih, depannya keren, dalamnya tuh mayat kata dia. Dan mestinya kan nggak kayak gitu dong. Mestinya kita apa yang dari dalam jadi keluar kelihatan gitu, biar sinkron gitu. Kan targetnya itu. Ya jadi 3 bulan ini yang gue bilang tadi kita lagi diberesin dalamnya sih. Ya tentang beribadah, esensinya apa, terus tentang berbagi. Ya kan ada orang gitu kan, pasti gereja shalom, cipika-cipiki, tapi ntar orang temennya susah nggak dibantuin sama dia. Terus persahabatannya semu dong. Ngerti nggak maksudnya? Kekeluargaan rohaninya semu dong. Kalau gini kan lu nggak bisa semu-semu. Lu pasti harus transfer. Ngerti nggak maksudnya? Lu nggak bisa ketemu juga. Orang lapar kan nggak bisa didoain biar dia kenyang. Mesti dibeliin makan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi akhirnya 3 bulan ini kita banyak yang inilah diberesin sama Tuhan lah di dalamnya nih. Sehingga nanti semakin keluarannya. Jadi kita punya tadi punya kayak street credit, punya apa yang namanya punya kompetensi untuk speak up. Seringkali tadi orang mau speak up nggak berani, bukan karena dia nggak tahu kebenaran, bukan. Mostly karena dia nggak benar. Ngerti nggak maksudnya? Dia tahu kebenaran, cuman dia nggak benar. Jadi dia mau posting juga. Jadi jiper sendiri ya? Iya, ntar pasti dia ngomong, so suci lo. Kenapa? Karena sehariannya walengsek, yang tadi lo bilang. Iya. Soalnya gitu kadang gue juga lihat gitu ya, fenomena anak Tuhan yang banyak sekali habiskan waktu nih dengan mengatasnamakan pelayanan gitu bro. Tapi di rumah ya orang tuanya suka nangis bro. Nah itu kan sayang ya, maksudnya ngapain sih? Iya. Dan ujung-ujungnya jadi jelek-jelekin tempat pelayanan. Betul. Jadi seolah gereja yang salah. Apalagi nyalain Tuhan paling kasihan sih. Kalau ada orang tua nyalain Tuhan tuh kayak. Jadi anaknya tuh gereja, pelayanan aktif, orang tuanya belum percaya dua-duanya. Dan nggak mau percaya juga. Berarti kan ada yang ngaco nih. Kalau benar di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kita ciptaan yang baru. Masa sih kesaksian lu nggak bisa bawa orang tua lu buat ke gereja? Karena gue punya banyak teman-teman gue yang bertobat ikut Yesus, nggak sampai lama, maksimal setahun tuh orang tuanya Natalan udah ke gereja bro. Karena penasaran anak gue diapain di gereja. Lo kayak dicuci otak tapi jadi bagus gitu loh. Jadi rajin, jadi sopan, jadi helpful, jadi tunduk sama orang tua. Jadi manis. Kenapa nih anak-anak diapain di gereja gitu loh. Mereka penasaran, akhirnya Natal datang. Gitu. Lama-lama percaya Yesus buat gue, ayolah. Masa buah itu kan bisa dinikmatin orang. Dan kita berbuah karena kita melekat sama Tuhan kan. Tadinya sebelum kita melekat sama Tuhan, sebelum melekat sama Yesus nggak ada buahnya. Makanya pas melekat ada perbedaan itu. Gitu loh. Itu bro, soalnya gini, gue juga ngalamin bro. Gue nih dari keluarga Buddha. 7 bersaudara dari keluarga Buddha, papa mama Buddha gitu ya. Gue bukan Kristen dari lahir, bukan juga Kristen dari kecil, tapi kenal Tuhan itu justru bukan dari gerejanya dulu, tapi gue kenal Tuhan dari beberapa orang gereja yang gue lihat teladan hidupnya. Gue acungin 4 jempol sampai pakai jempol kaki, dan itu bikin gue berinisiatif sendiri loh. Rumah gue sama gereja nggak jauh. Tempat gue tinggal sama gereja sekarang tuh di Kebon Pala yang lu pernah datang, itu kan jarak cuma 200 meter kalau jalan kaki. Gitu ya. Cuma dulu gue waktu kecil begini, sama kakak cici gue, kakak gue gitu bilang, ngapain sih ke gereja? Lu mah akhirnya lu tiap minggu nenteng-nenteng Alkitab. Ntar kalau jadi gini, gue cuma nunggu lu pulang gereja ribut apaan dari balik tembok. Lu ribut dari balik tembok. Ribut mulu. Dan itu yang jujur ya, yang bikin gue sekeluarga gitu ya. Udah lah lu ngapain ngabisin waktu ke gereja, buang-buang waktu. Ntar nyampe rumah ribut lagi. Gitu. Nah gue ngalamin
gue ngelihat teladan hidup beberapa orang. Memang nggak mostly ya bro. Terus terang nggak Agak minoritas ya. Agak minoritas. Minor banget. Jadi nggak mostly nih ya. Jadi minor banget. Tapi gue perhatiin. Gue orangnya suka memperhatikan sesuatu. Jadi kalau misalkan dibilang mau gereja, kenapa gue harus ke gereja? Gitu ya. Kalau cuma sekedar mau terima keselamatan, gue cari keselamatan yang lain lah. Tapi jujur, gue ngelihat hati Tuhan di teladan hidup orang. Dan itu yang bikin gue sekeluarga, bukan sendiri loh ya, sekeluarga. That's so good. Datang ke gereja kagak disuruh. Oh, Tuhan. And masuk sekolah that's what the power of the gospel does. Itu kuasa Injil tuh sekuat itu men sebenarnya. Ya kan, yang mengubah orang jadi yang walengsek jadi begitu. Itu powerful loh buat narik. Cinta itu benar-benar masih kekuatan paling kuat di alam semesta ini. Dan itu buktinya tadi. Kesaksian orang-orang yang lu bilang tadi, kesaksian orang-orang itu yang bikin lu kayak gila ini kok bisa gini, gue juga pengen jadi orang-orang kayak kita bisa kasih tahu buat anak-anak Tuhan yang lain bahwa ngomong soal speak up itu nggak cuma soal ngomong, service kan, verbal. Tapi ternyata lu melakukan sesuatu hal pun itu lu butuh bisa speak up gitu. Exactly. Gitu. Dan itu saling berkaitan kan? Tadi. Yes. Kompetensi lu untuk ngomong dari hidup lu yang benar. Ya kan? Bahkan lu ngomong untuk didengar aja gara-gara hidup lo. Kalau hidup lo nggak jelas, lu ngomong secanggih apa orang juga nggak dengerin. Ya nggak? Gini, if they like what they see, they will hear what you say. Itu satu prinsip tentang penginjilan dia bilang. Kalau mereka suka yang mereka lihat, artinya hidup lo jadi berkat. Mereka akan dengerin apa yang lo bilang. Itu yang suka. Dan itu penting. Speak up tuh sepenting itu. Namanya jadi saksi. Jadi kehidupan lo jadi satu kesaksian tersendiri, baru mulut lo bersaksi. Karena kalau kehidupan lo walengsek, mulut lo bersaksi, orang gak ada yang dengar. Ya kan, cuma kalau kehidupan lo udah jadi saksi, ya lo bersaksinya tuh enak gitu. Buatku sesederhana itu sih. Oke. Gitu, ini ada yang tanya. Makanya sosial media bisa jadi bumerang juga karena seringkali jadi ajang buat pencitraan. Oh yes. Tapi kan nggak semua, walaupun ada minor yang benar-benar menghidupi apa yang diposting kan gitu, walaupun minor kayak tadi lu bilang. Di dunia nyata, di dunia maya sama bro. Sama-sama nggak banyak, tapi ada gitu loh. Ya itu sesuatu tadi apa? Oke. Jadi gini, tadi ada yang tanya bro di kolom komen nih gitu ya. Jadi gue mau speak up bro, tapi gue takut dijauhin. Gimana tuh? Ada perasaan, ntar gue kayak tadi lu bilang, sok holy, sok kudus, sok gimana-gimana gitu. Gini, padahal lucunya, gue dulu juga punya ketakutan yang sama. Semua orang punya ketakutan yang sama. Dia takut dijauhin, tapi sebenarnya gini, akhirnya orang-orang yang ngejauhin juga melihat perbedaan itu, akhirnya datang sendiri. Gue pertama kali sungguh-sungguh sama Tuhan juga banyak yang jauhin gue. Tapi jujur lebih banyak yang akhirnya mendekat. Bahkan orang yang tadi ngejauhin gue. Karena dia ngeliat tadi, buah tadi. Ya, yang banyak banget yang balik lagi, teman-teman yang ngejauhin gue tuh ketika ngeliat pernikahan gue sama istri gue berhasil. Kita tahun ke-10. Kita seangkatan sama mereka, yang seangkatan gue, aduh yang meritnya beres, berapa orang sih? Minoritas ya? Dan itu yang bawa mereka balik loh, pada akhirnya. Jadi gini, ketika kita bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tapi menghidupi kehidupan yang seperti Kristus, itu akan jadi kayak gini, kayak cahaya di tengah kegelapan. Cahaya di tengah kegelapan itu mancing kayak laron, kunang-kunang. Semua itu ngumpul pasti. Yang menyingkir apa? Kegelapan. Ngerti nggak maksudnya? Dan kegelapan akhirnya gini, orang yang berjalan dalam kegelapan, lama-lama muak juga dalam kegelapan. Dia ngerasa kayak gue butuh terang nih. Wah, ini si bajingan ini udah diubahkan Tuhan, gue ke dia deh. Kan itu teman gue. Kok lu bisa walengsek jadi kayak sekarang, gue juga pengen kayak lu. Gitu, jadi sampai pada satu titik, orang yang udah bosen di kegelapan, titik itu dia bikin berbalik loh. Pasti balik. Jadi gini, jangan sampai ketakutan kita seperti yang Tuhan Yesus bilang. Ya, barang siapa malu mengaku aku di depan manusia. Anak manusia juga akan malu mengakui dia depan bapaknya nanti. Malu akan aku dan perkataanku loh. Yang gue bilang ketakutan lu sering, ketakutan umumnya orang-orang Kristen itu nggak bisa ditolerir sebenarnya. Karena lu mau emang nggak diakui sama Yesus nanti ketika dia datang. Nggak mau kan? Iya wah. Nah ya makanya kenapa lu malu? Kasar gini, lu pakai kalung salib, tiba-tiba, waduh, gue masuk daerah hijau nih, kalung salib masukin biar jenggot gue kan aman nih kalau jenggot gue. Elah. Ngerti maksudnya? Itu kayak misalnya gini, lu udah married sama istri lu. Tapi ketika lu jalan-jalan kemana liburan terus cincinnya lu lepas gitu. Biar kelihatan single. Kan kampret.
Sorry ya gue pakai kata-kata itu ya. Sorry nih lewat nih gitu. Atau malu gandengan, Bro, malu gandengan. Nah, itu kan apa sih? Maksudnya secara hubungan yang real aja. Orang tuh yang kita kasih, yang kita hormati, yang kita sayangi pasti kan pengen diakui dong. Tuhan juga gitulah. Sejak kapan lu emang mau Yesus nggak ngakuin lu? Ya kalau lu mau Yesus ngakuin lu, ya lu ngakuin Yesus lah. Kan gampang aja sistemnya gitu loh. Prinsipnya kan apa ya namanya? Cengli gitu loh, ngerti kan? Ngerti kan? Ya, ya dong. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Gini, Bro. Ya. Bro, lu Nggak bisa dikit kasih tuh. tips nggak? Nah, Ya, oke. boleh lah, bebas. Lu bisa kasih tips nggak? Jadi gimana ngadepin? Gue tahu nih, Bro, ada pernah beberapa orang kawan gue yang agak nyinyir ke lu terutama ya. Ke gue, Gitu ya. gue udah biasa Kayak dinyinyirin. Dan akhirnya bahkan mereka posting di sosial media dengan alibi kasih Nggak pernah tegur gue 4 mata atau DM aja nggak pernah kok nyinyir dari postingan. Ya. Atau kenal juga kagak. Gue kan juga tahu tuh, Bro, gitu kan. Terus Tahu tiba-tiba mungkin tahu aja. bahkan lu juga iseng repost lagi postingannya. Nah, itu gimana tuh, Bro? Lu ngadepin yang kayak begitu gimana, Bro? Buat gue, Yesus aja dibegituin. Jadi kalau gue dibegituin, ini part of being a Christian. Keserupaan dengan Kristus nggak bisa cuma dikejar secara ilmu, tapi juga pengalaman hidup. Dan pengalaman pahit seperti diragukan, difitnah, dijelekin, direndahin. Itu bagian dari keserupaan dengan Kristus. So, gue belajar dari bokap gue yang sering banget dikudeta dalam dunia pergerejaan. Gue belajar dari dia bahwa dihianatin, dikudeta, dimanfaatin, ditipu. Itu bagian dari keserupaan dengan Kristus. So, I enjoy it very much. Gue tahu gue di jalur yang benar berarti. Ya dong, selama gue pegang kebenaran, yang gue speak juga kebenaran. Gue nggak mundur. Hanya karena tentangan-tentangan dari ahli Taurat dan Farisi. Sorry itu gue kan ngomong kayak gitu. Gue nggak takut. Kalau nggak gue nggak pernah speak up, men. Kalau gue dipenuhi ketakutan, asli. Iya. Itu doang sih. Jadi pada prinsipnya adalah kita nggak boleh takut ya, Bro. Memperkatakan kebenaran itu kita nggak boleh takut. Sederhana aja, kalau lu bener, lu perlu takut gak? Itu aja udah. Harus berani. Sama, speak up juga gitu. Kalau hidup lu bener, masa lu takut posting? Gak mungkin lah. Tapi seringkali kan lu walengsek yang tadi gue bilang, jadinya susah. Oke, jadi buat teman-teman nih yang lagi nyaksikan tayangan ini, ingat ya, lu nggak boleh takut. Selama hidup lu benar, perlu takut, ada Tuhan di dalam lu nggak usah takut berbicara. Betul. Ingat, jangan pernah malu mengakui Kristus. Betul. Yes, betul. Jangan pernah malu mengakui Kristus, karena kita juga nggak mau dong ditolak sama Kristus. Betul. Jadi kan itu sebenarnya harus berani memperkatakan kebenaran dan berani menyatakan kebenaran. Mengatakan yang benar, menyatakan kebenaran, dua itu. Yes, oke. Thank you banget nih, Bro Kristo. Sama-sama. Seru, maju terus. Udah sediaan waktu GBI, buat kita. Salam buat keluarga, salam buat Om Jos. Yes. Ya, salam semua, semangat terus. Gendi. Yang terakhir, Bro, yang terakhir closing statement sekaligus doa tutup buat teman-teman. Closing statement, jangan posting buat follower lo, posting karena lo followernya Kristus. Yes. Itu aja buat. Ya, jangan posting for your followers, post because you are a follower of Christ. That's it. Yes. Full of grace and truth. Dua itu, jangan lupa. Jangan salah satu. Ngaco nanti. Dua-duanya. Kita harus seperti Kristus. Gitu. Jadi untuk kepentingan Tuhan, bukan buat kepentingan. Oh ya, bukan, nggak ada urusan sama. Ini bukan tentang kita, tentang dia. Dari dia, oleh dia, untuk dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Yes, mantap. Thank you, Bro. Thank you, Bro. Bro, boleh tutup kita dalam doa, Bro? Yuk, sebentar yuk. Tuhan, thank you buat sesi ini malam ini. Kami percaya nggak ada yang kebetulan. Memberkati semua yang tune in dan siapapun yang akan lihat setelah ini pun. Terima kasih buat hamba-Mu. Kami bisa berbincang dengan bebas dan leluasa. Terima kasih buat Roh Kudus yang hadir dan terus berbicara lewat semua firman dibagikan. Kami percaya yang telah ditabur yang keluar dari mulut Tuhan nggak kembali sia-sia. Jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Berdoa buat semua kami diberikan keberanian. Anugerahkan kami keberanian. Roh Kudus yakinkan kami, kuatkan kami, berikan kami